Ya. Yang ada satu video gua tonton, Anda mengharamkan penjarahan. Ya. Ya kan? Nah ini kan gue mau bahas itu juga. Oke. Ya kan? Karena orang-orang pada saat kejadian itu ada yang happy loh. Ya, betul. Banyak. Banyak yang happy. Benar. Karena, Dan sampai sekarang mungkin masih banyak yang melakukan pembenaran ya. karena menurut mereka targeted. Iya. Karena menurut mereka ini kan bukan penjarahan normal. Ya, ini adalah semacam kayak pencontohan RUU perampasan aset. Betul. Tapi targeted. Jadi oke, menurut mereka oke. Ya. Kan Ustadz nggak setuju dengan itu kan. Aku tetap nggak setuju sih, Tetap nggak walaupun setuju. unpopular opinion untuk sekarang ya. Ya, Ustadz juga mengatakan ini probably unpopular opinion. Iya, benar. Anda mengatakan itu ya, Dan Ustadz? memang betul. Komen-komen itu semua mengatakan bahwa itu adalah unpopular opinion sampai di titik ini. Sampai di titik ini. Tapi aku yakin ke depan akan lebih make sense. Oke, kita bahas itu nanti. Ya. Kita mau bahas dulu awalnya dulu, Ustadz. Oke. Apa ini? Kecemburuan kah atau apa? Oke, pertama-tama aku pengen coba untuk emphasize dulu pernyataan Presiden Prabowo ya. Bahwasanya ini juga aku ada saran kepada para pejabat bahwasanya kalau terjadi sesuatu itu jangan sampai juga kita denying, kita terkesan denying. Contoh kayak gini ya misalnya, ketika dikatakan bahwa ini ada campur tangan asing atau ini didanai oleh asing. Pertama kita pengen ngasih tahu bahwasanya ucapan seperti itu seolah-olah mendinai semua yang terjadi yang dilihat oleh masyarakat secara langsung. Misalnya contoh kayak respons buruk daripada para pejabat ataupun bagaimana cara mereka tetap melakukan flexing di saat orang-orang pada susah dan seterusnya. Nah itu seolah-olah semua didinai dan mengatakan pokoknya kalau kalian nggak suka berarti kalian sudah terpengaruh asing. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan asing karena sebenarnya Indonesia tuh senang asing sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat ya, Danantara itu kalau nggak salah ada yang asing kan ya? Dewan penasehatnya Dewan penasehatnya asing. Gua nggak tahu banyak tuh. banget. Kayaknya nggak Ada. jadi bukan? Apa? Nggak jadi Iya. kayaknya. Tadi kan nggak jadi ya. Nggak tahu, Tapi, nggak tahu, tapi udah iya, ditunjuk iya, kan, iya. udah ditunjuk lalu walaupun kita nggak tahu jadi dan nggak jadi. Dan tetap saja banyak sekali proyek-proyek kita juga melibatkan asing. Iya. Misalnya kayak proyek kereta cepat yang melibatkan Cina. Indonesia sekarang tercatat sebagai penghutang terbanyak dari Jepang misalnya. Ya itu kan. Itu juga pihak asing. Artinya kalau kita sudah siap untuk berhutang, aku pikir apalagi pada asing ya, berarti kita pasti sudah siap untuk dipengaruhi sebenarnya oleh asing. Dan sebenarnya pertanyaannya bukan masalah pengaruh atau nggak pengaruh, tapi benar atau nggak benar sebenarnya begitu. Karena tanpa sadar kita juga sebenarnya ngambil banyak sekali budaya-budaya asing, cara berpikir asing dan segala macam. Bahkan keputusan-keputusan besar di negeri ini tidak jarang juga sebenarnya melibatkan asing Tapi sebenarnya. bisa benar kan?